Kamu umur 28 tahun lagi ngapain? Masih ngelamar kerja? Masih nunggu panggilan interview? Masih mikirin cicilan? Wajar, karena di umur 28 tahun, kebanyakan orang masih berjuang untuk membuktikan diri. Tapi ada satu orang yang umur 28 tahun sudah duduk sebagai komisaris anak usaha Pertamina, perusahaan yang kelola ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Dan pertanyaannya bukan siapa dia, pertanyaannya, bagaimana bisa? Kita mulai dari fakta. Bukan opini, bukan gosip, fakta. Ginka Febrianti Ginting, lahir 1 Februari tahun 1998. Tahun 2026, usianya 28 tahun. S1 Akuntansi Universitas Esa Unggul. Lulus tahun 2019, S2 Manajemen kampus yang sama. Lulus tahun 2023, baru 3 tahun setelah wisuda magister, dia sudah duduk sebagai komisaris PT Pertamina Retail. Sekarang kita bicara soal Pertamina Retail dulu. Ini bukan warung pinggir jalan, ini anak usaha Pertamina, perusahaan energi milik negara yang mengelola ribuan SPBU di seluruh Indonesia, yang setiap hari jutaan orang antre di sana untuk isi bensin. Dan yang duduk mengawasi perusahaan itu perempuan 28 tahun, lulusan akuntansi, tanpa satupun catatan publik soal pengalaman di industri energi. Rekam jejak korporasi di sektor energi tidak ada. Pengalaman mengawasi bisnis skala nasional tidak ada. Yang ada, organisasi bernama Bison, relawan pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024. Dan di sana, Ginka bukan anggota biasa. Dia koordinator nasionalnya. Biarkan angka-angka ini berbicara sendiri. Tahun 2019, lulus S1. 2023, lulus S2. 2024, koordinator nasional relawan pemenangan Pilpres. 2025 disebut dalam laporan dugaan koordinasi demo bayaran, menggerakkan 70 massa untuk demonstrasi. 2026, komisaris PT Pertamina Retail. Kamu tidak perlu jenius untuk melihat polanya. Setelah melihat betapa timpangnya sistem ini, mari kita sejenak melihat realita yang lain. Di pelosok NTT, ada ribuan anak seperti Matius dan Olan yang berjuang bukan untuk jabatan, tapi untuk sekadar bisa tetap sekolah. Mereka melangkah berkilo-kilometer dengan kaki telanjang, membawa mimpi dengan tas yang sudah koyak. Di saat kita marah pada sistem yang tidak adil, mari kita ciptakan keadilan kita sendiri. Kita mungkin tak bisa mengubah kursi komisaris hari ini, tapi kita bisa mengubah nasib mereka. Mari, sisihkan sebagian kecil yang kita punya. Berikan mereka sepatu dan tas, sekolah yang layak agar mereka bisa terus melangkah meraih masa depan. Jangan biarkan kemarahan kita berlalu tanpa aksi nyata. Terima kasih telah peduli. Ginka Febrianti Ginting yang baru berusia 27 tahun diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Retail. Tapi benarkah usia muda otomatis berarti tidak kompeten? Faktanya, penilaian seorang komisaris tidak hanya berdasarkan usia. Ginka memiliki latar belakang sarjana akuntansi, magister manajemen, serta pengalaman memimpin berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Perlu dipahami, tugas komisaris adalah mengawasi jalannya perusahaan, memastikan tata kelola berjalan dengan baik, dan memberikan masukan strategis, bukan menjalankan operasional harian perusahaan. Hingga saat ini juga tidak ada informasi resmi yang menunjukkan pengangkatannya melanggar aturan atau mekanisme korporasi yang berlaku. Keterlibatan generasi muda bisa menjadi perspektif baru bagi BUMN. Karena itu, fokus publik sebaiknya pada kinerja dan kontribusi setelah menjabat, bukan semata usia atau latar belakang politik. Namanya tuh Ginka Febrianti ya, dalam usia 27 tahun dia sudah menduduki jabatan komisaris di Pertamina. Tapi bukan komisaris itu ya, induk ya, bukan pusat ya. Dia tuh di anak perusahaannya itu PT Pertamina Retail. Jadi dia mengurusi SPBU, terus eceran BBM sama My Pertamina. Ini seperti itu. Tapi gajinya berapa coba? Gajinya itu dia itu per bulan sekitar 45 sampai 60 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan ya. Ada juga tunjangannya itu per bulan itu sekitar 15 sampai 25 juta. Dan dia kalau melakukan bepergian gitu kan ya, bepergian tugas perusahaan gitu kan ya, tentu semuanya tuh fasilitas sudah ditanggung semua gitu. Dari transportasi, akomodasi, kesehatan dan makan segala macamnya, ini seperti itu. Padahal apa coba? Padahal dia hanya begini nih, mendukung Prabowo Gibran. Yang kalian tahu ya, yang kalian perlu tahu, jadi yang menjadi komisaris independen
di seluruh Indonesia itu sekitar kurang lebih 1.600, dan itu mayoritas anak-anak muda semua gitu. Mayoritas anak muda semua yang mereka tuh dulu waktu pilpres tuh joget-joget, nangis-nangis gitu kan ya, yang apa itu yel-yel gitu. Itu mayoritas itu yang diangkat-angkat anak-anak muda semacam begini, salah satunya. Jadi gini ya, kontradiktif banget ya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu yang cari kerjaan, yang hanya ingin mendapatkan gaji UMR, itu susahnya bukan main itu. Ini hanya kemarin itu di Pilpres joget-joget, yel-yel, teriak-teriak, nangis-nangis gitu kan ya. Di Indonesia, umur 27 tahun udah bisa jadi komisaris BUMN anjir. Cuman karena dia pernah jadi tim ses Prabowo. Lu lihat aja profilnya. Pendidikan masih banyak yang lebih bagus dan relevan. Pengalaman kerja korporatnya nggak ada. Terus tiba-tiba dia jadi komisaris. Gokil. Orang-orang lulusan S1, S2, S3 terus punya pengalaman kerja 10-20 tahun juga belum tentu bisa jadi komisaris. Apalagi BUMN yang masuknya aja susah banget. Teman-teman gua aja nih ya yang cum laude ikut tes berkali-kali kagak bisa masuk. Sumpah ya, rezim sekarang tuh bagi-bagi jabatannya tuh bikin merinding anjir. Bukan cuma kabinetnya yang gemuk, tapi sampai ke BUMN dan anak-anak perusahaannya juga. Kayak ada aja gitu posisi yang disediakan khusus buat tim ses, orang-orang partai, TNI, dan polisi. Kemarin Prabowo bilang gaji guru gak naik itu karena uangnya kurang. Tapi anehnya giliran buat kasih makan tim ses uangnya tuh ada. Enak banget ya orang-orang ya. Ada relawan Prabowo Gibran dapat jatah komisaris Pertamina. Mana umur masih 27 tahun lagi. Lah ini kita dulu yang milih Prabowo Gibran cuma kebagian naik Pertaminanya doang. Belum lagi dibully netizen gara-gara milih 02. Saya akan lawan. Ada kali wo bangku kosong atuh mah wo. Komisaris apa kek? Komisaris sedot WC juga jadi. Alhamdulillah komisaris. Kalimat itu sekarang kayak lanjutan dari Bismillah komisaris gitu ya. Yang sering banget gue lihat muncul secara sarkas di kolom komentar. Tapi serius deh, lu pada kenapa sih? Pas anak muda enggak dikasih kesempatan, bilangnya ini enggak adil. Giliran ada anak muda dikasih kesempatan, malah rame dinyinyirin. Ini kan si ini kan si itu. Jadi lagi rame nih soal pengangkatan Ginka Febrianti jadi komisaris PT Pertamina Retail. Banyak opini kemana-mana. Padahal kalau bicara aturan pengangkatannya ya sah-sah aja. Dan nggak ada pelanggaran juga. Yang sering dilupain, tugas komisaris itu mengawasi dan memberikan masukan strategis. Bukan yang tiap hari ngurus operasional perusahaan. Kalau nanti kinerjanya jelek, silakan kritik habis-habisan. Tapi kalau baru dilantik langsung dibilang nggak layak cuma karena masih muda, itu bukan kritik namanya, itu prasangka. Iri, bilang bos. Ini bukan soal usia. Indonesia butuh anak muda di posisi strategis, itu benar. Tapi ada syaratnya, kompetensi. Kamu mau duduk di kursi komisaris perusahaan energi? Tunjukkan kamu mengerti energi. Tunjukkan rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Karena ini BUMN, uangnya uang negara. Yang punya perusahaan ini adalah rakyat Indonesia, termasuk kamu yang tiap minggu antre isi bensin di SPBU Pertamina. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa dia? Pertamina tidak pernah jelaskan ke publik kriteria apa yang dipakai untuk menunjuk Ginka. Tidak ada satupun penjelasan mengapa seorang koordinator relawan politik tiba-tiba layak duduk di Dewan Komisaris Perusahaan Energi Nasional. Diam, tunjuk, selesai. Dan kita sudah terlalu terbiasa dengan pola itu. Seseorang berjasa di musim kampanye. Jabatan datang, jabatan di perusahaan negara. Yang gajinya dari pajak, dari uang kamu. Kalau kriteria penunjukan komisaris, BUMN adalah seberapa besar kontribusimu di tim pemenangan presiden, maka ada ribuan anak muda di luar sana yang menghabiskan bertahun-tahun membangun keahlian, berharap kerja keras mereka dihargai, sementara kursi itu sudah diisi oleh orang yang tahu cara memenangkan pemilu. Itu lebih kejam dari apapun yang bisa diucapkan tentang Ginka secara pribadi. Sistemnya yang kejam, dan sistem itu sengaja dibuat tidak transparan, supaya kita tidak bisa protes dengan bukti, supaya kita hanya bisa curiga, supaya kita kelelahan sebelum sampai ke akar masalahnya. Tapi mungkin kita yang salah. Mungkin memang begitu caranya. Kamu mau jadi komisaris BUMN? Jangan buang waktu kuliah teknik perminyakan. Jangan capek-capek magang bertahun-tahun di perusahaan energi. Cukup pilih pasangan presiden yang tepat, gerakan massa yang cukup, dan tunggu. Karena ternyata di negara ini, satu musim kampanye bisa lebih berharga dari 10 tahun pengalaman kerja. Kamu yang sekarang umur 28 tahun, yang tiap pagi bangun subuh, desak-desakan di KRL, pulang malam,
Masih buka laptop buat nambah skill? Mungkin pertanyaanmu adalah, aku kurang apa? Jawabannya sederhana, kamu kurang kenal orang yang tepat. Pertamina diam, pemerintah diam, dan kita isi bensin. Bayar pajak, diam. Karena kalau hari ini kita diam soal Ginka, besok akan ada Ginka-Ginka lain. Nama berbeda, jabatan berbeda, BUMN berbeda, pola yang sama persis. Dan kita akan kaget lagi. Marah sebentar, lalu lupa, lalu ada berita baru, lalu lupa lagi. Karena mereka tahu satu hal yang kita belum benar-benar sadari. Kemarahan kita punya masa kadaluarsa, dan mereka hanya perlu menunggu.